Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting, ini yang merupakan berita terpopuler terbaru mengenai honorer dan P3K. Di sini disampaikan bahwa ada 5 berita terpopuler, informasi terbaru tentang penghapusan masa kontrak P3K, aliansi honorer meradang, negara harus ganti rugi. Bapak Ibu, terkadang beberapa informasi penting sepanjang minggu ini terkait dengan nasib honorer dan P3K. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat informasi penting terkait dengan honorer dan P3K. Disampaikan selamat pagi pembaca setia jpn.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin 2 Januari 2023 tentang info terbaru dari Dirjen Nunuk soal penghapusan masa kontrak P3K, aliansi honorer meradang, dan bilang sistem kontrak P3K tak manusiawi, hingga negara harus ganti rugi soal konflik karena sejuta P3K. Simak selengkapnya. Yang pertama, mengenai penghapusan masa kontrak P3K. Dirjen Nunuk memberi info terbaru terkait dengan hal tersebut. Honorer maupun aparatur sipil negara, dalam arti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, terus menyuarakan penghapusan masa kontrak P3K. Tidak hanya itu, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, bahkan telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas, agar masa kontrak P3K guru ditiadakan. Itu inti pembicaraan antara Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani dengan Menpan RB. Sudah menyampaikan hal tersebut supaya masa kontrak kerja P3K guru ditiadakan. Artinya, dengan masa kontrak kerja P3K guru ditiadakan berarti para guru ini bisa bekerja aman hingga usia pensiun. Dirjen Nunuk masih tetap memegang teguh usulan itu dan terus berupaya agar disetujui oleh Menteri Pan RB Abdullah. Informasi terkait Bapak Ibu, yaitu aliansi honorer sebut bahwa sistem kontrak P3K tak manusiawi. Ada dikotomi dengan PNS. Dikotomi dalam arti ada perbedaan P3K dengan PNS. Inilah yang disuarakan oleh aliansi honorer. Nah, tentunya perbedaan antara P3K dan PNS itu dihapus dengan masa kontrak dihilangkan. Pertama, bisa bekerja sampai usia pensiun. Honorer Nasional AHN Provinsi Riau menilai bahwa sistem kontrak P3K atau sistem kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak penilaian aliansi honorer si Riau. Diibaratkan seperti honorer, tetapi dengan kemasan berbeda. Bowo mengatakan bahwa sistem kontrak bukan bisa meneruskan aktivitasnya melaksanakan, apalagi para guru
dalam hal melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Poin yang ketiga yaitu mengenai honorer teknis administrasi tak dapat formasi P3K 2023. Minta optimalisasi tanpa tes. Ini juga adalah suatu hal yang wajar kalau para honorer dan bahkan bukan hanya honorer teknis administrasi sebenarnya. Semua jenis honorer di berbagai bidang memohon kiranya ada optimalisasi P3K agar ya dengan optimalisasi itu maka bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Honorer teknis administrasi yang tidak mendapatkan formasi P3K 2023 mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi. Dan ini adalah suaranya para honorer supaya ada solusi terkait dengan hal ini agar semua honorer bisa tercover dan terakomodir menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Mereka minta agar ada optimalisasi untuk honorer khususnya kategori 2. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Miliani Kahar menawarkan dua solusi konkret dalam penyelesaian masalah honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2023. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu itu sudah disampaikan dan terus ini adalah menjadi satu pemikiran kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Menpan RB dan BKN dalam mengambil satu sikap terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh para forum honorer ini. Poin keempat adalah mengenai program guru penggerak picu konflik. Sejuta P3K sisakan P1, negara harus ganti rugi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mengkritisi program guru penggerak atau mengkritisi PGP. Nah, ada apa dengan itu Bapak Ibu? Berarti ada hal-hal tertentu yang memang wajar. Program yang digencarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dinilai belum mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan, seringkali di lapangan, keberadaan guru penggerak menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik di antara sesama guru. Hal yang disampaikan. Maka mereka menilai bahwa PGP itu masih belum sebagaimana harapan. Terlebih lagi syarat maksimum guru penggerak berusia 50 tahun. Rasanya ini diskriminatif, menutup pintu bagi guru di atas 50 tahun yang ingin mengikuti PGP, mengembangkan karir dan meningkatkan kompetensi dirinya, ucap Satriwan pada hari Selasa 2 Januari 2024. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai beberapa informasi atau berita terpopuler terkait dengan pendidikan dan guru. Yang dalam hal ini adalah para honorer dan P3K, termasuk program PGP, lalu tuntutan-tuntutan lain seperti tenaga honorer teknis administrasi, dan para honorer yang tidak tercover untuk diangkat menjadi ASN P3K 2023 tahun ini. Kiranya semua apa yang telah disampaikan oleh para forum honorer ini semoga bisa dibijakkan oleh pemerintah, diambil sikap positif, supaya harapan-harapan bisa tercover sebagaimana yang diharapkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.